Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bonita Sagi dengan NPM 2315310175. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model dan teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bukan merupakan hal yang mudah untuk diselesaikan, karena harus melalui berbagai macam pertimbangan. Pengambilan keputusan sendiri seringkali melibatkan berbagai pihak dan berbagai faktor, termasuk informasi, politik, etika, maupun partisipasi. Hal ini menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki kemampuan yang analitis, empati, kecerdasan sosial yang tinggi dalam mengambil keputusan yang efektif. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara memilih alternatif yang tepat yang kemudian akan dijadikan sebuah keputusan yang berhubungan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Biasanya, seorang pemimpin memiliki keputusan dari berbagai pendekatan, seperti fakta, pengalaman, intuisi, logika, dan analisis sistem. Tanpa disadari, terkadang seorang pemimpin mengambil keputusan secara bias atau kesalahan. Adapun bias yang dimaksud ialah yang pertama ada confirmation bias atau bias konfirmasi. Ini terjadi ketika pemimpin membuat keputusan fatal berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa data pendukung yang valid. Yang kedua ada bias blind spot. Terjadi ketika pemimpin tidak menyadari bahwa mereka memiliki kesalahan atau pandangan yang ambigu. Yang ketiga ada projection bias. Ini menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang memberi apresiasi berlebih kepada tim yang sependapat dengannya. Kemudian ada cara efektif dalam mengambil keputusan. Mengidentifikasi keputusan yang akan diambil, mengumpulkan informasi dan data yang mendukung, membuat alternatif, dan menimbang informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada model dalam pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan sendiri merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk membantu individu atau organisasi dalam membuat keputusan yang rasional berdasarkan informasi. Model ini dapat membantu dalam menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih tindakan yang baik. Dua model utama dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada model optimasi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, proses yang dilakukan ialah melaksanakan kebutuhan pada keputusan, memilih kriteria yang ditetapkan, menentukan kriteria yang berbobot, mengembangkan alternatif yang ada, menilai beberapa alternatif, dan yang terakhir memilih alternatif. Model yang kedua ialah model satisficing. Model ini ialah sebuah pengambilan keputusan yang memilih berbagai alternatif dan solusi awal yang memenuhi kriteria dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan sebelumnya, pada model ini yang dinilai tanpa terlalu memikirkan perbandingan dengan alternatif yang lain. Selanjutnya, terdapat dua keyakinan. Yang pertama, tidak mampunya pengambilan keputusan dalam menganalisis semua informasi yang ada. Yang kedua, proses pengambilan keputusan terjadi karena berbagai beban yang tidak dapat dipikul dalam bentuk uang, tenaga, waktu, dan frustasi dalam usaha untuk memperoleh informasi tambahan pada tahap tertentu. Kesimpulannya, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua situasi. Setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan kombinasi dari berbagai pendekatan tergantung pada situasinya, serta kemampuan individu atau pemimpin organisasi untuk memproses informasi, mempertimbangkan risiko dan konteks dalam memilih metode pengambilan keputusan yang tepat. Sekian dari presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.